berarti di sini peran orang tua untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, dari sisi psikologi, kenapa ini menjadi sangat penting gitu? Oh ini pertumbuhan atau perkembangannya terganggu atau terkendala misalnya tidak sesuai dengan tahapan usia pertumbuhan dan perkembangan. Berarti kan ada sesuatu gitu ya. Tumbuh itu kan berarti bertambah secara kuantitas. Ardin Mentalsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sobat Sejiwa di podcast Sehat Jiwa. Ini adalah podcast resmi Rumah Sakit Jiwa Aceh. Dan hari ini bersama saya Armiadi Signori. Dan alhamdulillah luar biasa sekali. Pada hari ini kita telah kedatangan tamu kita, narasumber kita, Ibu Eka Rumaisa. Beliau adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Aceh yang sehari-hari menangani atau memberikan pelayanan psikologi kepada pasien rawat jalan atau rawat inap yang ada di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Baik Bu Eka, terima kasih nih sudah bersedia hadir di podcast kami. Sama-sama Pak Armi. Sehat? Alhamdulillah. Sejahtera? Insya Allah. Bagus, karena kalau kita tidak sejahtera mungkin sulit juga memberikan informasi yang mensejahterakan masyarakat. Oke, baik Bu Eka. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang tumbuh kembang pada anak. Ya. Tentu ini dari sisi atau perspektifnya psikolog gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin kita ketahui begitu populer dengan kata-kata tumbuh dan kembang. Kita harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Sebenarnya apa sih pemahaman pertumbuhan dan perkembangan anak itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Armiadi. Jadi untuk lebih mudah ya untuk mendefinisikan apa itu tumbuh kembang secara sederhana mungkin kita lihat per kata dulu ya. Tumbuh itu kan berarti bertambah secara kuantitas ya, bertambah secara kuantitas. Misalnya bertambah tinggi, berat badannya bertambah. Jadi lebih ke kuantitas dari fisik ya, fisiknya anak gitu ya. Kemudian kalau kita bicara kembang ya, perkembangan ya. Kalau perkembangan ini lebih ke kualitasnya ya, artinya ada yang berkembang, ada yang bertambah secara keterampilannya ya kan. Jadi misalnya dari kemampuan kognitifnya, kemudian kemampuan bahasa, kemampuan motorik, kemampuan sosial, ataupun kemampuan emosional. Oke, jadi kalau tumbuh lebih kepada fisik, kembang lebih kepada ada keterampilan yang bertambah ya, dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Oke, kemudian semua kita sepakat bahwa begitu penting orang tua memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, dari sisi psikologi, kenapa ini menjadi sangat penting gitu? Ya, kenapa itu penting? Karena tentu setiap orang tua ingin anaknya tuh tumbuh dan berkembang secara optimal ya, secara normal ya. Nah, ketika ini menjadi penting, nah orang tua juga harus selalu selalu memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anaknya ya. Nah, berarti di sini peran orang tua untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya ya. Nah, ketika misalnya orang tua harus bisa dikatakan harus setiap hari gitu ya memantau atau mengobservasi atau melihat bagaimana tumbuh kembang si anak ini gitu ya. Nah, tujuannya supaya anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara normal, secara optimal ya. Dan bisa juga untuk mendeteksi kalau misalnya ini pertumbuhan atau perkembangannya
terganggu atau terkendala misalnya tidak sesuai dengan tahapan usia pertumbuhan dan perkembangan. Berarti kan ada sesuatu gitu ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai deteksi ya, deteksi dini. Jadi ketika orang tua merasa kok ini sepertinya ada kendala nih dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian bisa diambil langkah yang cepat gitu ya untuk misalnya oh nih harus dibawa untuk berkonsultasi misalnya untuk lebih jelasnya gitu kan. Sehingga nanti kalaupun ada kendala atau keterlambatan bisa diberikan atau bisa diatasi lebih cepat seperti itu. Oke, baik. Nah, ketika bicara tumbuh kembang anak kan ada masing-masing periodenya kan. Malah kalau secara balita kan disebut juga dengan periode emas ya, atau golden age. Ya, betul. Mungkin Bu Eka bisa beri sedikit penjelasan sebenarnya di tahapan-tahapan itu apa saja yang terjadi dan sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak ini bisa tumbuh optimal gitu. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya kita lihat pertumbuhan dan perkembangan ya. Mungkin sebelum kita bicara dari segi usia kita harus melihat juga apa aja sih yang harus dilihat, aspek apa saja. Iya, benar. Misalnya gitu ya. Aspek apa saja nih yang orang tua harus perhatikan untuk mengecek tumbuh kembang anak gitu ya. Mungkin yang pertama secara fisik atau secara kesehatannya gitu ya. Misalnya tadi tinggi badan, berat badannya, lingkar kepala, normal apa tidak sesuai dengan tahapan usianya ya. Kemudian misalnya kemampuan kognitifnya ya, kemampuan dalam dia berpikir ya, misalnya ketika dia mau main misalnya ini kan, terus mainannya ada di agak ke atas, mungkin agak sulit dijangkau, terus dia gimana ya cara mengambilnya. Nah, itu kan dari situ bisa kita lihat. Itu dari sisi motoriknya ya. Kognitif dulu kognitif ya. Dia dari motoriknya, misalnya motorik halus dan juga motorik kasar ya. Misalnya motorik kasar, apakah dia di usia ini sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri sambil berpegangan misalnya ya, atau berjalan gitu ya. Kemudian kayak motorik halus misalnya bisa nggak dia memegang mainan misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal gitu ya yang harus dilihat untuk melihat tumbuh kembang tadi. Kemudian juga secara emosinya seperti apa misalnya gitu ya. Bagaimana dia mengekspresikan emosinya ketika dia marah, sedih misalnya gitu ya. Kemudian juga secara sosial, bagaimana dia berperilaku sesuai dengan keadaan sosial di sekeliling. Oke. Jadi ada satu menarik di sini, berarti poinnya anak-anak juga sebenarnya sudah harus disosialisasi ya. Maksud saya begini, biasanya anak kan sehari-hari lebih di rumah. Nah, apakah dari sisi psikologi ini idealnya anak-anak juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan dunia sosial atau bagaimana ini pemahamannya? Iya, tapi mungkin tidak dari awal-awal sudah langsung ya. Mungkin kan ada tahapannya juga. Iya, oke, sip. Nah, kemudian ketika seorang ibu, orang tua mendapati anak dengan gangguan, artinya bukan, dia mungkin melihat bahwa anaknya tidak berkembang seperti seharusnya. Nah, berarti kan ada gangguan ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Kemana dia mendapatkan pertolongan atau bantuan ini? Iya, mungkin dengan melihat aspek yang tadi itu ya, Pak. Dia kalau kita contohkan tadi misalnya anak yang seharusnya di usia dia sudah bisa berjalan misalnya, berjalan, atau di usia yang seharusnya dia sudah bicara beberapa kata tapi kok tidak ada. Nah, itu kan mungkin nanti orang tua juga perlu waspada gitu ya. Oh, ini sepertinya ada masalah tertentu gitu kan. Nah, di sini orang tua boleh mencoba membawa berkonsultasi, misal ke psikolog gitu ya, untuk dievaluasi lebih lanjut gitu ya. Apakah ada keterlambatan gitu untuk perkembangan dari anak. Oke. Nah, jadi menarik tadi kan. Ketika anak-anak ada gangguan ini, kadang juga orang bertanya-tanya, ini saya bawa ke psikolog atau saya bawa ke psikiater ya, dokter jiwa.
mungkin bisa diberi sedikit penjelasan Bu Eka, di tahap mana yang ke psikolog dan di tahap mana yang ke psikiater? Ya, mungkin banyak masyarakat yang masih belum memahami juga perbedaan antara profesi psikolog dan psikiater ya. Ya. Malah ada yang menganggapnya sama. Sama, ya. Banyak yang menganggap itu masih sama gitu ya. Sebenarnya berbeda. Kalau psikiater itu kan lebih ke obat-obatan ya, terapinya. Tapi kalau psikolog tidak memberikan obat gitu ya, lebih ke psikoterapi. Mungkin bisa diberi sedikit penjelasan bagaimana sih sebenarnya psikoterapi itu. Mungkin secara umum bisa diberi gambaran apa yang dilakukan ketika anak dibawa kepada psikolog, apa yang dilakukan oleh psikolog gitu. Ya. Mungkin juga tergantung kondisi yang dialami si anak ini gitu kan. Jadi kan pasti berbeda gitu ya, tergantung kasusnya gitu ya. Kalau misalnya anak ini mungkin punya masalah dalam mengelola emosinya misalnya gitu ya, berarti yang difokuskan dalam psikoterapinya adalah bagaimana membuat si anak ini lebih mampu mengelola atau mengontrol emosinya. Oke, baik. Nah, di satu lagi kalau anak normal mungkin sedikit lebih mudah ya. Nah, ada juga kita temukan ketika anak-anak dengan kebutuhan khusus dan biasanya orang tua ini butuh bantuan. Nah, ini kemana kira-kira? Bukan kemana tempatnya, artinya siapa yang mereka bisa dapat untuk mendapatkan bantuan orang-orang dengan ABK. Dan sebenarnya ketika ditangani oleh terapis, apa yang bisa diharapkan hasil akhir dari penanganan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini? Iya, biasanya ada ada hal-hal yang mau dicapai gitu ya, atau targetnya ya, kalau misalnya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dan kembali lagi tergantung kepada permasalahannya. Misalnya anak yang bermasalah dengan perilaku, mungkin yang diperbaikinya adalah masalah perilakunya gitu kan. Atau misalnya anak-anak yang punya keterlambatan bicara, misalnya mungkin lebih ke terapi bicara seperti itu ya. Jadi tergantung lagi ke apa sih yang dialami, keterlambatan apa yang dialami oleh anak yang kebutuhan khusus tadi ya. Oke, baik. Nah, ketika kita bicara anak, semua orang juga tentu sangat perhatian dengan anak. Anak ini menjadi harapan kita di masa depan. Dari sisi psikologi sebenarnya apa yang harus disiapkan atau harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak, mulai dari balita ya, dari artinya di bawah 5 tahun, kemudian 5 sampai 9 tahun, kemudian masa remaja 10 sampai 18 tahun, agar tentu kita berharap dengan tindakan-tindakan khusus mungkin mereka akan menjadi siap di masa depan, siap dalam pengertian siap secara intelektual, secara emosional, secara sosial, secara spiritual. Mungkin ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Ya, mungkin yang paling utama orang tua harus memberikan dukungan ya, dukungan dan kasih sayang, itu yang paling utama ya. Ketika si anak ini cukup mendapatkan dukungan, kasih sayang, perhatian, dia akan merasa aman gitu ya. Ketika dia merasa aman, tentu dia akan mudah untuk istilahnya mengarungi gitu ya, mengarungi kehidupan, tantangan gitu ya, ketika dia aman gitu ya, karena mendapatkan cukup kasih sayang dan perhatian dan dukungan gitu ya. Kemudian mungkin juga selain itu masalah komunikasi ya. Jadi di sini orang tua mungkin perlu terbuka ya, supaya anak juga merasa nyaman. Jadi ketika dia ada sesuatu yang mengganggu, dia bisa dengan mudahnya atau dengan bebasnya menceritakan ke orang tuanya. Jadi dia tidak takut gitu untuk bercerita ketika dia punya beban yang dirasakan. Jadi komunikasi yang terbuka gitu ya, antara anak dan orang tua ya. Kemudian anak juga mungkin diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi ya, supaya dia perkembangannya bagus, supaya dia seperti harapan di awal tadi kan, supaya optimal gitu ya. Kemudian selain eksplorasi, orang tua harus dengan salah satu cara memberikan stimulasi gitu kan kepada si anak gitu. Kemudian juga diberikan batasan, artinya ketika dia diberikan kesempatan eksplorasi, tapi juga ada batasannya gitu ya, supaya dia juga belajar untuk bertanggung jawab. Oke.
Jadi sebenarnya poin paling penting adalah perhatian ya. Keluarga memang harus benar-benar fokus dengan anak gitu ya. Tanpa itu mungkin sulit berharap bahwa ke depan anak ini memang benar-benar siap seperti kita sebutkan tadi ya. Secara intelektual, secara emosional, spiritual dan sebagainya. Oke, baik Bu Eka, terima kasih telah bersedia berbagi bersama kami pada hari ini. Dan Sobat Sejiwa, demikian perbincangan kami tadi dengan Ibu Eka Rumaisa, psikolog Rumah Sakit Jiwa Aceh. Dan tetap bersama kami karena di channel ini akan terus menayangkan berbagai informasi mengenai kesehatan jiwa secara umum dan juga secara detail akan kita bahas dengan menghadirkan psikolog, psikiater, perawat stres jiwa dan juga profesional lainnya. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.